Ini adalah suasana terkini di tempat ibadah Ikatan Keluarga Besar Marian dan turunannya di Kabupaten Manokwari, ya, yang beralamat di Anggrem, tepat di rumah keluarga almarhum Bapak Victor Marian. Dan ini dia suasana terkini di mana beberapa keluarga daripada Ikatan Keluarga Besar Marian dan turunan, yaitu yang terdiri daripada bapak, mama, kakak, adik-adik daripada keluarga besar Marian dan turunannya yang sudah datang lebih awal untuk menempati tempat-tempat duduk yang disediakan oleh keluarga di Anggrem. Tentu ibadah ini menjadi wadah dan juga menjadi motivasi yang membangun tali ikatan persaudaraan yang merangkul satu sama lain di dalam Ikatan Keluarga Besar Marian dan turunannya di Kabupaten Manokwari, ya. Ibadah Ikatan Keluarga Marian dan turunannya yang berlangsung hari ini Minggu 14 Juni tahun 2026 dilayani langsung oleh kedua hambanya, yaitu Ibu Eta Raubaba Marian yang mana sebagai pelayan liturgi, tetapi juga pelayan firman adalah hambanya Bapak Daud Marian. Ini dia ibadah sedang berlangsung dan dimulai, yang dipimpin oleh liturgi, yaitu Ibu Eta Raubaba Marian. Yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Dan ini dia kesempatan kepada pelayan firman, yaitu Bapak Guru Jemaat Fawar Supine Daud Marian. Pun sekalian. Pembacaan firman Tuhan, kesempatan yang pertama diberikan kepada Bapak Guru dan kepada kedua bangsa yang ada di Anggrem untuk melakukan pujian yang telah disiapkan. Waktu dan tempat diberikan. Ini adalah kesempatan pertama diberikan kepada vokal grup daripada keluarga Marian dan turunannya di Rayon Burarsi Anggrem. Dan ini adalah kesempatan kedua yang diberikan kepada paduan suara IKBMT Rayong Sanggeng.
banyak tempat yang ada di Manokwari, dari berbagai kompleks tempat tinggal kita masing-masing. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada di Borasi atau Anggrek di tempat ini. Ini bukan karena kebetulan, bukan juga hari ini saja yang kita kumpul, tetapi semua ini ada di dalam rencana dan maksud Tuhan. Pembacaan di saat sore hari ini yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 20 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-33 dengan tema belajar, mengajar, dan diajar oleh hikmat. Belajar, mengajar, dan diajar oleh hikmat. Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita. Tentu bagian pembacaan yang terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat 20 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-33 bukanlah bagian pembacaan yang baru di saat sore hari. Tetapi bagian pembacaan yang sudah sering kali kita dengar, bahkan sering kali kita baca. Baik pribadi, keluarga, jemaat, di mana kita berada. Tetapi bagian ini saya coba mengangkatnya untuk mengingatkan kita dengan tema belajar, mengajar, dan diajar oleh hikmat. Mari kita memahami bagian firman Tuhan di saat sore hari. Dalam kitab Amsal, Salomo mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, untuk bagaimana kita melihat hikmat itu, untuk bagaimana kita menyerap hikmat yang datang dari Tuhan. Nasihat, teguran, didikan yang diberikan di dalam kitab Amsal mengajarkan saya, Bapak Ibu, dan persekutuan untuk belajar dari semua hal yang pernah kita lalui. Amsal mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang kadang malas tahu dengan panggilan dan teguran Tuhan. Amsal mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang kadang tahu tentang kebenaran tapi malas tahu untuk melakukan kebenaran. Dalam kitab Amsal juga mengingatkan kita untuk bagaimana memaknai panggilan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita baca dan simak secara keseluruhan dari ayatnya yang ke-20 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-33, di situ memiliki makna yang sangat luas, yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus merendahkan diri, yang mengingatkan kita tentang bagaimana memaknai panggilan dan teguran Tuhan, dan juga yang mengingatkan kita tentang janji-janji kemuliaan Tuhan. Bagian ini mengingatkan saya, Bapak Ibu, dan persekutuan sebagai keluarga, sebagai persekutuan di saat sore hari ini. Mari kita sama-sama belajar. Kita tema di saat sore hari ini belajar, mengajar, dan diajar oleh hikmat. Kita simak kata pertama dulu. Belajar bukan berarti kita harus memasuki satu pendidikan formal. Kita ada di dalam satu sekolah. Kita ada di lingkungan pendidikan yang formal. Tetapi belajar daripada pengalaman hidup, belajar daripada masa lalu, belajar daripada karakter pribadi, belajar daripada keluarga, belajar daripada latar belakang yang pernah saya dan Bapak Ibu lakukan. Belajar mempunyai makna yang luas. Kita belajar dari hari yang lalu, hari kemarin, untuk mempersiapkan hari ini dan hari esok. Kita belajar daripada pengalaman yang lalu untuk memperbaiki hari ini, besok, dan seterusnya. Kita belajar daripada pengalaman hidup yang pernah kita ketemu, yang pernah kita lalui, baik manis dan pahitnya.
yang pernah kita rasakan. Itu adalah bagian daripada belajar. Belajar daripada hikmat yang Tuhan tanamkan di dalam hidup dan kehidupan saya dan Bapak. Selain daripada belajar, kita juga harus mengajar. Mengajar bukan berarti kita orang adalah guru. Kita adalah pengajar yang punya bagian khusus untuk mengajar di satu pendidikan atau sekolah. Kita mengajar sebagai orang tua. Kita mengajar sebagai saudara. Kita mengajar sebagai seorang bapak. Kita mengajar sebagai seorang mama. Dalam setiap pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada lingkungan di mana kita berada. Bagian pengajaran yang kita berikan sebagai teguran-teguran yang baik, sebagai nasihat didikan yang merubah kehidupan seseorang adalah hikmat yang Tuhan tanamkan buat saya, Bapak Ibu dan Saudara. Selain daripada kita mengajar, kita orang juga perlu diajar. Kita diajar bukan berarti kita harus duduk di tempat dan dinasihati atau ditegur daripada seseorang. Tetapi kita diajar oleh lingkungan. Kita diajar oleh kondisi. Kita diajar oleh keadaan yang kita alami. Kita diajar daripada pengalaman yang pernah kita lalui. Ini adalah proses perjalanan hidup daripada saya dan Bapak. Sehingga hikmat yang diberikan Tuhan sebagai bagian yang paling terpenting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, untuk memaknai bagian-bagian, untuk memaknai apa itu panggilan Tuhan, memaknai apa itu isi hati Tuhan, memaknai apa itu perintah Tuhan. Tadi di dalam kitab Amsal pada ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25 di situ sudah cukup sangat jelas. Yang mana dia berkata begini, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku menghulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguran. Kadang pengalaman hidup yang kita alami sebagai pribadi lepas pribadi, saat kita orang ditegur, kita mengabaikan teguran. Saat kita dinasihati, kita mengabaikan nasihat. Saat kita diingatkan, kita mengabaikan ingatan. Kadang saat kita mengalami sesuatu persoalan atau pergumulan hidup, kita tidak mau belajar daripada persoalan. Malah kita jadikan itu sebagai beban, sebagai pergumulan. Kadang kita diberikan satu ujian menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupan pribadi atau keluarga. Kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak mau datang mencari Tuhan. Kita jadikan itu sebagai dasar untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita jadikan itu sebagai dasar untuk meninggalkan persekutuan-persekutuan. Kita jadikan itu sebagai dasar untuk mengabaikan perkumpulan-perkumpulan ibadah. Kita tidak mau belajar daripada itu. Saat kita orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajarkan kebenaran kepada orang lain, kita tolak, kita malas tahu. Aduh, saya belum siap, saya belum mampu, saya belum bisa. Padahal bagian ini adalah bagian yang telah ditetapkan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu, untuk bagaimana menyampaikan isi hati Tuhan melalui saya dan Bapak Ibu kepada orang lain. Saat kita orang melakukan sesuatu kesalahan, kita ditegur, Bapak atau anak, bagian ini nanti jangan terulang karena ini salah, ini kurang bagus, karakter seperti ini tidak baik. Kita balik marah. Tidak, saya punya prinsip yang saya pegang tetap seperti itu.
Jangan ada yang atur saya, jangan ada yang bantah saya, jangan ada yang protes saya. Ini karakter, kenyataan hidup yang terjadi. Waktu kita mau diajar, waktu kita mau ditegur, kita malas tahu, kita mengabaikan. Padahal tanpa sadar Tuhan telah tanamkan hikmat itu kepada seseorang untuk menegur saya dan Bapak Ibu. Tuhan telah tanamkan hikmat itu kepada saya, kepada Bapak Ibu untuk menegur orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kalau hari ini kita anak-anak, Bapak Mama tegur, Bapak Mama nasihat, untuk kita ada dalam satu persekutuan, kita terlibat dalam ibadah-ibadah, jangan kita malas tahu, karena itu isi hati Tuhan yang Tuhan pakai, sampaikan melalui Bapak dengan Mama untuk mengingatkan kita orang sebagai anak-anak. Kalau hari ini kita sebagai bapak-bapak, istri tegur untuk kita lagi rajin ibadah, kita juga pergi cari Tuhan, kita juga senantiasa mengisi di gereja, jangan marah istri, karena itu hikmat yang Tuhan tanamkan buat istri untuk mengingatkan kita sebagai suami, kita sebagai imam di dalam keluarga untuk bisa cari Tuhan. Kalau hari ini kita ibu-ibu, bapak marah, jangan duduk buat kelompok, tapi pergi ibadah. Jangan ada di dalam satu kelompok yang membahas persoalan atau pergumulan orang lain. Jangan kita marah. Karena itu hikmat yang Tuhan berikan buat suami untuk mengingatkan kita orang. Kalau hari ini kita orang ditegur karena mungkin dalam hidup selalu sungut-sungut, jangan kita marah. Karena itu hikmat yang Tuhan kasih buat mengingatkan kita supaya jangan terlalu sungut-sungut. Hikmat yang Tuhan tanamkan di setiap pribadi saya dan Bapak Ibu adalah bagian terpenting yang mengingatkan saya dan Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan semasa kita diberikan waktu dan kesempatan di dunia. Bapak Ibu persekutuan, hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sekali. Hari ini kita duduk di dalam persekutuan ini, kita ada sama-sama. Tapi besok lusa, kalau maut datang, dia pilih di antara persekutuan ini salah satu untuk harus pergi, maka kita tidak akan datang di waktu yang akan datang sana lagi untuk duduk sama-sama. Jadi kalau ada kesempatan, mari cari Tuhan, cari persekutuan. Karena dalam persekutuan ada sukacita, dalam persekutuan ada kebersamaan. Kita belajar daripada pengalaman hari kemarin. Kalau hari kemarin ada hal-hal yang membuat kita orang tidak seia, sekata, sepikir, maka kita jadikan itu sebagai batu loncatan. Untuk hari ini mari kita ikatkan tali persaudaraan, tali kekeluargaan semakin kuat, sehingga pengalaman hari kemarin mengajarkan kita orang untuk hari ini berdiri lebih kokoh dan lebih kuat untuk menciptakan suasana yang baru di hari esok dan waktu-waktu yang akan datang. Firman Tuhan di saat sore hari ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu untuk mari kita tetap belajar, mengajar dan diajar. Jangan kita bosan-bosan untuk belajar. Belajar tidak pandang usia, belajar tidak pandang masa, belajar tidak pandang waktu. Karena kita belajar daripada pengalaman hidup, kita belajar daripada kita punya pribadi, kita belajar dari keluarga, kita belajar dari lingkungan, kita belajar daripada Tuhan Yesus. Mengajar juga tidak pandang segala sesuatu. Kita mengajar untuk kebenaran Tuhan, kita mengajar untuk kemurahan Tuhan, kita mengajar untuk kedahsyatan Tuhan, kita mengajar untuk kebaikan Tuhan. Maka setiap pengajaran itu akan menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu. Dan jangan bosan-bosan untuk diajar. Mari kita tetap cari Tuhan sehingga kita terus diajar dengan firman Tuhan. Kita terus diajar dan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Karena satu-satunya dasar yang menuntun saya dan Bapak Ibu selama kita masih ada di dunia ini hanya satu, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar keselamatan yang menuntun saya dan Bapak Ibu sampai kita tutup mata, baru semua selesai. Untuk itu saya mengajak persekutuan bukan di dalam
2 Timotius. Dan ini adalah kesempatan ketiga yang diberikan kepada Bapak Ketua Ikatan Keluarga Besar Marian dan turunannya di Kabupaten Manokwari bersama dengan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka dari Rayon IKBMT Pasir Putih. Saya dengan saya kami tuh sampai di Pancasila saja. Artinya anak 5. Ya sampai ke undang-undang 47 lainnya. Pancasila sudah 5. Artinya ada 3 yang hadir, 2 tidak ada di tempat. 1 ada di Raja Ampat, 1 ada di pekerjaan di Milion. Kami pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darah. Pemungutan derma yang berlangsung pada ibadah IKBMT yang dilayani langsung oleh Bapak Penatua Julianus Marian dan diiringi dengan puji-pujian dari vokal grup IKBMT Rayon Borarsi dan Anggrem. Ini dia suasana terakhir saat ibadah berlangsung dan dalam pemungutan derma.
kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pujian. Dan ini dia ibadah telah usai dan ramah tamah antara keluarga Marien dan turunannya yang mengikuti ibadah. Dan untuk diketahui bagi keluarga besar Marien dan turunannya di Kabupaten Manokwari bahwa untuk ibadah berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2026 dengan mengunjungi keluarga IKBMT dengan alamat Pulau Lemon. Untuk itu sangat diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk terus ada dalam persekutuan ibadah Ikatan Keluarga Besar Marien yang dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 28 bulan apa ini? Bulan Juni. Ya. Ini baru di tengah. Ya, tanggal 28 Juni kita berada di Pulau Nusmapi, Pulau Lemon. Ya. Mengingat waktu yang kita akan tempuh ke laut dan pulang, sehingga bagi kita sekalian kami sampaikan bahwa waktunya kita sesuaikan yaitu di jam 2 ke atas supaya jangan pulang terlalu malam karena kita melewati lautan. Jadi tanggal 28 itu kita ada di Mapi atau Pulau Lemon. Atas nama pengurus kami minta maaf dan minta maaf. Artinya kami punya undangan kadang bisa sampai, kadang tidak sampai. Sekarang ini dong bilang kita main di teknologi kayak ini, jadi kita nyarap itu teman itu WA dia untuk sampaikan, tapi kadang dia bisa mampu untuk sampaikan, kadang juga tidak. Di kota kita orang punya satu komunikasi cuma Bapak Marien dia, Bapak Yuri Sanggen, tapi kadang-kala bisa sampai, kadang-kala juga tidak. Untuk itu kami mohon supaya yang ada nomor-nomor yang bisa menghubungi kita punya. Ada di bagian pendidikan, bagian antar mas kawin, ada di bagian kesehatan. Untuk itu disampaikan kepada kita sekalian bahwa nanti di Pulau Nusmapi, Pulau Lemon, akan dibagikan amplop kepada kita sekalian. Daripada kita punya ketua untuk terus memotivasi kita supaya mari kita semua ada dalam saling kamanggoran sampai tidak ada. Iya, dan ini adalah keluarga yang punya antusias besar untuk melayani ibadah IKBMT pada Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Mereka ini sangat luar biasa karena sukacita yang begitu luar biasa dari mereka untuk melayani ibadah IKBMT bagian persiapan jamuan kasih di Kabupaten Manokwari. Sekiranya apa yang sudah diberikan lewat pelayanan ibadah
Oke, terima kasih untuk pelayanan. Tanggal 14 menjadi berkat, tetapi juga dikembalikan oleh Tuhan berlipat ganda dalam kehidupan keluarga yang dengan penuh sukacita membuka hati, membuka rumah, tetapi juga memberikan pelayanan kasih untuk menjamu para keluarga yang telah mengikuti ibadah Ikatan Keluarga Besar Marian dan turunannya di Kabupaten Manokwari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kakak dan adik, serta famili sekalian.
Besar Marian di mana saja berada. Satu, tiga. Kita